Tahun 1939 menjadi saksi meletusnya konflik dunia yang selamanya mengubah jalannya sejarah manusia. Perang Dunia Kedua, dipicu oleh ambisi Nazi Jerman dan sekutunya, menjerumuskan banyak negara di berbagai benua ke dalam pusaran kekerasan dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti dari konflik ini adalah keinginan untuk memperluas wilayah, didorong oleh nasionalisme yang kuat dan rasa haus akan kekuasaan yang tak terbatas. Benih-benih konflik global ini ditaburkan setelah Perang Dunia Pertama. Perjanjian Versailles yang dirancang untuk memastikan perdamaian justru menabur benih kebencian dan ketidakstabilan di Jerman yang kalah. Kesulitan ekonomi dan kekacauan politik menjadi lahan subur bagi munculnya Adolf Hitler dan Partai Buruh Nasional Sosialis Jermannya, yang menjanjikan kebangkitan nasional dan balas dendam terhadap mereka yang dianggap bertanggung jawab atas penghinaan Jerman. Pada tanggal 1 September 1939, Wehrmacht Jerman, pasukan militer yang terasah tajam, melepaskan amarahnya ke Polandia, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Invasi ke Polandia, negara yang terperangkap dalam cengkraman agresi totaliter, memicu reaksi berantai yang menarik kekuatan-kekuatan besar Eropa ke dalam jurang. Inggris Raya dan Prancis, terikat oleh kewajiban perjanjian menyatakan perang terhadap Jerman. Deklarasi mereka merupakan pengkonsensual segawatnya situasi. Tahun-tahun awal perang di Eropa menyaksikan serangkaian kemenangan Jerman yang menakjubkan. Menerapkan konsep Blitzkrieg, perang kilat yang ditandai dengan pergerakan cepat dan kekuatan yang luar biasa, pasukan Jerman menghancurkan pertahanan musuh dan menguasai wilayah yang luas. Polandia, Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, dan Prancis semuanya jatuh di bawah kekuasaan Nazi. Penaklukan mereka menjadi bukti kehebatan militer Wehrmacht. Namun, keadaan mulai berbalik pada tahun 1941. Operasi Barbarossa, invasi Jerman ke Uni Soviet, terbukti menjadi kesalahan strategis yang sangat besar. Luasnya front timur ditambah dengan kegigihan rakyat Soviet dan ketangguhan tentara merah secara bertahap menguras kekuatan Jerman. Pertempuran Stalingrad, pertempuran sengit yang berlangsung selama berbulan-bulan, menandai titik balik dalam perang, menghancurkan mitos tak terkalahkan Jerman, dan menandakan awal dari akhir impian Hitler untuk mendominasi dunia. Di barat, invasi sekutu ke Normandia pada 6 Juni 1944, yang dikenal dalam sejarah sebagai D-Day, membuka front kedua melawan mesin perang Nazi. Pembebasan Prancis dan gerak maju berikutnya ke Jerman menandakan runtuhnya Reich ketiga yang tak terelakkan. Di tengah reruntuhan Berlin, Adolf Hitler, arsitek penderitaan yang tak terbayangkan, merebuild wage pemerintah seterodingi baki dan memesakan. Sementara perang berkecamuk di Eropa, konflik paralel dengan skala dan keganasan yang luar biasa terjadi di teater Pasifik. Kekaisaran Jepang didorong oleh ambisi kekaisaran dan keinginan untuk hegemoni regional, melancarkan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Serangan itu sebuah pertaruhan yang diperhitungkan untuk melumpuhkan kekuatan Angkatan Laut Amerika di Pasifik, justru membangkitkan semangat rakyat Amerika dan mendorong Amerika Serikat ke dalam konflik global. Perang Pasifik ditandai dengan kampanye brutal loncatan pulau, pertempuran laut dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tingkat kebiadaban yang jarang disaksikan dalam sejarah peperangan. Dari hutan Asia Tenggara hingga atol karang di Samudra Pasifik, pasukan Jepang dan sekutu bentrok dalam perebutan supremasi. Pertempuran Midway, Guadalcanal, Iwo Jima, dan Okinawa menjadi bukti keberanian dan pengorbanan mereka yang berjuang dan gugur di medan perang yang tak kenal ampun itu. Penggunaan bom atom terhadap kota-kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada Agustus 1945 membawa Perang Pasifik berakhir secara tiba-tiba dan kontroversial. Kehancuran yang ditimbulkan oleh senjata-senjata dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan ini mengantarkan era atom selain mengetahui alibat sifat peperangan dan mempelajari sepanjang komunitas dan pasca perang. Perang Dunia Kedua, konflik paling mematikan dalam sejarah manusia, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dunia. Puluhan juta orang tewas, seluruh kota hancur, dan peta politik dunia digambar ulang. Akhir perang menyaksikan munculnya dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan mereka membentuk lanskap geopolitik selama beberapa dekade mendatang.
Dari abu perang muncul komitmen baru untuk kerjasama internasional dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian, keamanan, dan supremasi hukum. Kengerian Holocaust, genosida sistematis yang dilakukan oleh Nazi Jerman dan kolaboratornya, berfungsi sebagai pengingat nyata akan bahaya kebencian dan intoleransi yang tak terkendali, yang mengarah pada adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perang Dunia Kedua secara fundamental membentuk kembali dunia, mempercepat kemajuan teknologi, mendorong perubahan sosial, dan meninggalkan warisan abadi yang terus membentuk dunia tempat kita hidup saat ini. Pelajaran yang dipetik dari konflik global ini berfungsi sebagai pengingat terus-menerus tentang pentingnya diplomasi, kerapuhan perdamaian, dan perlunya menjaga nilai-nilai toleransi, pengertian, dan rasa hormat untuk semua.